Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak penyapa. Izinkan saya memperkenalkan saya sebelum saya memulai mata kuliah ini. Saya Henry Priantoro. Silahkan teman-teman panggil saya dengan nama panggilan saya HP saja. Ya, saya tinggal di Depok. Lalu email saya di dihasaku@gmail.com. Utamanya teman-teman Sipen tentu yang paling banyak berkomunikasi dengan saya mewakili teman-teman akan melalui email ini. Saya menempuh pendidikan saya S1 dan S2 di Universitas Gunadarma, lalu S2-nya di Universitas Mercubuana. Pada saat saya menempuh S2 hampir sama dengan sebagian teman-teman di Stikim, saya bekerja sambil berkuliah, sehingga saya juga bisa membayangkan bagaimana rasanya teman-teman membagi waktu, membagi pikiran, membagi tenaga, bekerja sambil dengan berkuliah, ya. Lalu terkait dengan pekerjaan, saya juga memaknainya ini sebagai sebuah belajar. Saya pernah belajar di National Gobel Panasonic selama 6 tahun. Jadi sebelum saya lulus kuliah, alhamdulillah saya keterima sebagai karyawan di Panasonic untuk level sarjana. Lalu berikutnya saya belajar di Kraft, Oreo, Ritz dan segala macam. Kraft pada saat itu baru saja mengakuisisi perusahaan Nabisco. Jadi Kraft perusahaan dari Amerika mengakuisisi Nabisco. Saya bergabung di sana. Berikutnya saya bergabung dan belajar di PT Pauwels, sebuah perusahaan trafo dari Belgia. Ini adalah perusahaan kebanggaan kerajaan Belgia. Pabriknya ada di Cilengsi. 3 tahun saya di sana. Berikutnya saya belajar setelah di 3 perusahaan multinasional, saya kemudian belajar di sebuah perusahaan nasional namanya Gandumas Kencana, perusahaan coklat, perusahaan makanan yang ada di Tangerang. 6 tahun saya di sana. Selanjutnya saya belajar kembali di PT Indosopa Sakti, sebuah perusahaan alat kesehatan Prancis, di mana kalau teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin mengetahui produk kami. Salah satu yang menjadi andalan adalah ventilator merek Maquet, ya. Lalu radioterapi Elekta dari Swedia juga. 4 tahun saya di Indosopa, kemudian saya bergabung di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk. Jejak-jejak digital saya banyak sekali di perusahaan ini. Kalau teman-teman sedikit ada waktu, silahkan ketik nama saya dan nama perusahaan ini, mungkin akan tampil di banyak berita. 4 tahun saya hampir 5 tahun saya di Kertas Basuki Rahmat, dan sejak awal 2020 saya bergabung di Back City. Buat teman-teman yang suka traveling, rasanya sudah mengenal brand ini, koper mereknya Logel. Kami ada di 120 outlet di seluruh Indonesia, di Sogo, di Sentro, Metro, Matahari, Lafayette, kira-kira di kota-kota seperti itu. Kami ada 120 outlet dengan 600 karyawan di seluruh Indonesia, ya. Lalu produk berikutnya ini produk merek, kalau Logel merek dari Taiwan, kalau bagasi adalah merek dari kami sendiri, merek Indonesia, ya. Berikutnya adalah Thule, backpack Thule. Buat teman-teman yang suka dengan produk-produk high quality, mestinya mengenal dengan Thule. Lalu ada juga kami mengageni produk Travel Blue. Jadi makanya tagline perusahaan Back City adalah Your Travel Companion. Jadi companion Anda kalau urusan bepergian, ya.
Jadi sejak Januari 2020 saya bergabung di Back City. Sehingga total saya pernah belajar di 7 perusahaan termasuk Back City dengan 25 tahun masa kerja. Berikutnya di luar bekerja di perusahaan, saya dengan istri saya juga mengelola sebuah usaha tahunan, yaitu snack-snack untuk Lebaran, di mana kami sudah berjalan sekitar 13 atau 14 tahun. Kami produk utamanya coklat, tapi juga punya varian produk lain banyak sekali. Jadi ini menjadi usaha di luar pekerjaan kami. Lalu kalau teman-teman sempat juga silahkan cari di internet Hasta Permata. Salah satu jejak digital yang bisa teman-teman lihat adalah pada saat saya dengan tim saya menjadi konsultan pajak di liputan6.com. Jadi pertanyaan terkait dengan pajak melalui redaksi liputan6.com, itu yang memberikan jawabannya adalah saya dengan tim saya. Itu adalah bentuk simbiosis mutualisme antara tim kami Hasta Permata dengan liputan6.com. Kenapa ini semua penting saya sampaikan? Karena pada saat saya memberikan contoh, pada saat saya memberikan ilustrasi, bisa jadi saya menggunakan contoh-contoh dari apa yang saya kerjakan, apa yang saya alami, apa yang saya geluti selama 25 tahun saya bekerja, ataupun aktivitas-aktivitas saya di luar perusahaan. Jadi kenapa saya menyampaikan ini, itulah alasannya. Jadi dengan demikian teman-teman menjadi tahu mengenai profil saya dan menjadi juga memahami kenapa saya menggunakan contoh-contoh, karena memang contoh-contoh itu biasanya saya alami, saya geluti, dan saya rasakan. Sekian perkenalan dari saya dan kita masuk ke materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke materi kuliah kita, manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya memulai menyampaikan mata kuliah ini, saya mulai dengan satu slide motivasi yang saya mengambil dari quotes Imam Syafi'i. Jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini sebuah quotes yang saya harapkan menjadi memboosting, mendorong semangat saya, semangat teman-teman jika kita mulai bosan, mulai capek, mulai lelah belajar. Ingatlah, kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka sesungguhnya kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya harap teman-teman tetap semangat, tetap fokus, dan materi akan saya teruskan. Di sesi pertama ini, saya akan menyampaikan mengenai peran dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi organisasi, di mana dalam perkembangannya organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Teman-teman, dalam sebuah perusahaan punya mesin, punya gedung, punya armada yang banyak, punya semua fasilitas yang ada.
tapi Anda harus paham bahwa tenaga kerja adalah salah satu elemen yang sangat penting. Ya. Karena kalau kita tidak handle dengan baik, kita tidak manage dengan baik, kita tidak kelola dengan baik mengenai tenaga kerja itu, maka sangatlah akan menjadi potensi permasalahan di kemudian hari. Nah, pada organisasi yang masih bersifat tradisional, biasanya fokusnya hanya pada fungsi yang penting produksinya banyak, yang penting bisa jualan, bisa memasarkan produknya, dan yang penting ada uangnya. Sehingga di organisasi yang masih bersifat tradisional biasanya belum fokus mengelola sumber daya manusia. Ya. Jadi sumber daya manusia, karyawannya hanya sebatas yang penting kamu kerja ke saya, kamu saya bayar, selesai. Karena yang penting adalah bisa produksi karena mesinnya bagus, bisa memasarkan karena produk yang sudah terkenal, dan uangnya ada. Itu saja. Nah, itu di organisasi yang bersifat tradisional. Nah, untuk itulah diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Nah, disitulah makanya perlu implementasi pelaksanaan dari manajemen sumber daya manusia. Human Resource Management, ya, sehingga apa? Sehingga perusahaan tidak hanya fokus mikirin produksinya saja, tidak hanya fokus mikirin pemasaran saja, tidak fokus kepada keuangan saja, tapi juga fokus kepada pengelolaan sumber daya manusia. Gimana tenaga kerjanya awet, gimana tenaga kerjanya nyaman, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia dalam era globalisasi itu bukan merupakan hal yang mudah. Kenapa? Karena di era globalisasi itu seakan-akan dunia tanpa batas, borderless, dunia tanpa hambatan, dunia yang begitu terang benderang. Jadi kalau perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di masyarakat, maka tidak boleh mengabaikan aspek SDM. Jadi kalau citranya pengen baik, citranya pengen terlihat mencorong, mengkilap, maka kelola SDM yang baik. Ya. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa zaman terus berkembang. Dan sekarang kita hidup di dunia yang telah masuk ke era digital, era teknologi yang lebih sering disebut dengan revolusi industri 4.0. Ya, coba teman-teman cari referensi, cari artikel apa itu era teknologi, apa itu revolusi industri 4.0. Tapi secara garis besar, era digital, era teknologi ini ditandai dengan penggunaan internet yang luar biasa. Digitalisasi yang menyebabkan perubahan yang cepat dan signifikan terhadap kehidupan manusia. Contoh, Gojek. Siapa sih yang pernah membayangkan hidup Anda sekarang, kalau lagi nggak COVID ya, hidup Anda sekian persen sudah tergantung oleh layanan Gojek. Mau ke kampus pakai Gojek, mau makan pakai GoFood, ya, nyimpen uang ada di GoPay, sehingga dari situ Anda bisa belanja kemana-mana tanpa bawa uang tunai. Mau pijet ada GoMassage, mau kirim dokumen ada GoSend, mau bersih-bersih rumah ada GoClean. Begitu banyak digitalisasi yang dilakukan oleh Gojek. Jadi Anda sadar nggak bahwa sekarang Anda sudah hidup di era yang full digital. Bahkan COVID memberikan sebuah berkah di mana percepatan era digital. Dulu kalau kita mau belajar kita harus ketemu di kampus.
Kalau kita mau rapat harus ketemu muka. Dengan teknologi internet yang luar biasa, dengan digitalisasi yang luar biasa, sekarang kita belajar tanpa ketemu di kampus. Kita belajar menggunakan banyak media yang lain. Kita rapat menggunakan Zoom, kita rapat menggunakan Google Meet. Anda bisa membayangkan, sekarang kita hidup di era teknologi ini. Kita hidup di era digitalisasi yang orang lebih sering menyebut dengan revolusi industri 4.0. Ya. Nah, era digital ini, sadar atau nggak sadar, sesungguhnya Anda sudah diubah terkait dengan kondisi bisnis dan kondisi sosial yang mengharuskan kita semua harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan tidak ketinggalan. Rumah sakit dulu hanya bisa menggunakan antrian kalau datang ke rumah sakit. Kalau sekarang rumah sakit masih mengandalkan cara itu, rasanya pasti akan ditinggalkan oleh pelanggan dan pasiennya. Ya. Lalu hasil lab yang dulu harus kita ambil ke tempat lab kita, sekarang sudah bisa dikirim lewat email, sudah bisa dikirim lewat WA. Demikian cepat, demikian simpel, demikian mudah. Kalau kita tidak adaptasi, maka kita akan ketinggalan dari pesaing-pesaing kita. Ya, jadi era digital telah mengubah kondisi bisnis dan kondisi sosial. Yang mau tak mau, Anda juga harus beradaptasi. Nah, kalau Anda sudah sadar bahwa sekarang Anda sudah masuk di era digital, era teknologi, maka kalau Anda mengelola manajemen sumber daya manusia, maka Anda harus mencari sumber daya manusia, harus mencari tim, harus mencari tenaga kerja yang melek teknologi. Ya, sekarang Anda bayangkan di rumah sakit masih dikelola dengan cara-cara yang kuno, masih dikelola dengan cara-cara tradisional, tidak mau beradaptasi dengan teknologi. Karena orang-orangnya nggak melek teknologi, selesai sudah. Ya, makanya era teknologi ini membutuhkan sumber daya manusia yang juga melek dengan teknologi. Oke? Dan manajemen sumber daya manusia harus mengantisipasinya. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kita nggak bisa adaptasi dengan teknologi itu. Ya, jadi bisa Anda bayangkan. Kalau di perusahaan Anda, di kantor Anda, di tempat Anda bekerja, human resource management-nya, manajemen sumber daya manusianya, HRD-nya, tidak juga mengadaptasi organisasinya dengan menyediakan orang-orang yang melek teknologi, maka perusahaan Anda akan tergilas oleh zaman. Perusahaan Anda akan ditinggalkan oleh pelanggan Anda, perusahaan Anda dikalahkan oleh kompetitor Anda. Ya, sehingga bagian manajemen sumber daya manusia mau tak mau harus turut mengantisipasinya. Jelas? Dan selanjutnya kita masuk ke mengenai definisi dari manajemen sumber daya manusia. Saya kutip definisi yang pertama dari Edwin B. Flippo, salah satu penulis buku yang buku-bukunya sangat sering menjadi referensi bagi para pengajar maupun praktisi di dunia manajemen SDM. Jadi Edwin mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas apa? Pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integratis pemeliharaan agar karyawannya betah di perusahaan, bahkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerjanya atau dengan sumber daya manusianya. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan tersebut mencapai sasaran organisasi. Ya, jadi sebuah kegiatan yang
padu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai dengan pengendalian. Atas apa? Atas pengadaan, rekrutmennya, trainingnya, pengembangannya, kompensasi, penggajian dan segala macamnya. Bagaimana memaintain, memelihara karyawan agar betah dan sampai dengan pemutusannya. Itu definisi dari Edwin Flippo. Berikutnya saya juga mengutip definisi manajemen sumber daya manusia dari Mary Parker Foley. Apa menurut beliau? Jadi seni untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan, saya garis bawahi dan saya tebali, melalui pengaturan orang-orang untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Jadi manajemen sumber daya manusia disebutkan sebagai sebuah seni untuk mengatur orang, ya. Tentu ada puluhan bahkan ratusan definisi yang bisa teman-teman temukan dari buku-buku, dari literatur yang lain, tapi izinkan saya hanya menggunakan dua kutipan dari penulis asing, dari ahli yang dari asing. Berikutnya saya akan mengutip dua kutipan dari penulis dalam negeri. Yang pertama adalah dari Bapak Hani Handoko. Kebetulan kenapa saya mengutip definisi oleh beliau, bahkan fotonya pun saya tampilkan. Saya punya kenangan khusus di mana pada saat saya masih kuliah di tahun 90-an, seminar pertama kali yang saya ikuti adalah seminar mengenai SDM, di mana pembicaranya beliau adalah pengajar di UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi saya mempunyai kesan yang luar biasa karena itu adalah seminar yang pertama kali saya ikuti pada saat saya kuliah dan membahas mengenai SDM di Indonesia. Dan beliau mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses penarikan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, sebuah proses di dalam area manajemen sumber daya manusia yang tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu definisi menurut Pak Hani Handoko. Ya, definisi kedua saya tampilkan definisi dari Bapak Henry Simamora. Tulisan-tulisan beliau mengenai manajemen banyak sekali. Rasanya hampir pasti kalau teman-teman menulis skripsi, salah satu referensi yang Anda ambil adalah buku dari Henry Simamora. Karena tulisan beliau terkait dengan manajemen banyak sekali. Ya, beliau mendefinisikan mengenai manajemen sumber daya sebagai sebuah pendaya gunaan, sebagai sebuah pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada proses itu tadi, mulai dari pendaya gunaan sampai pemberian balas jasa, ya, dalam arti pemberian gaji dan segala macamnya, ya. Jadi sekali lagi ada ratusan bahkan mungkin ribuan definisi. Rasanya empat definisi, dua dari asing, dua dari penulis Indonesia, rasanya sudah cukup mewakili apa itu definisi manajemen sumber daya manusia. Ya, semuanya terkait dengan sumber daya manusia, semua terkait dengan tenaga kerja, mulai proses awal rekrutmen, setelah dia masuk ke dalam perusahaan sampai dengan dia keluar dari perusahaan, di mana semua dikendalikan dalam satu mata rantai yang tujuannya adalah bagaimana sumber daya manusia itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik dan organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya. Rasanya itu benang merah garis bawah yang bisa kita ambil dari pendapat-pendapat para penulis dan ahli-ahli manajemen SDM. Berikutnya saya menyampaikan mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia.
Jadi di slide ini saya sudah mulai masuk ke penjelasan mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama adalah terkait dengan penyediaan staf, ya, rekrutmennya. Kedua adalah pengembangan sumber daya manusianya. Bagaimana kompensasi kepada karyawan-karyawannya. Bagaimana keselamatan dan kesehatan karyawan-karyawannya. Dan berikutnya juga bagaimana hubungan dan perburuhan di dalam perusahaan tersebut. Ini adalah 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Oke. Di dalam penyediaan staf ada beberapa turunan pekerjaannya. Contoh, analisa pekerjaan, perencanaan SDM, perekrutan dan seleksi. Jadi kalau Anda mengikuti sebuah proses seleksi karyawan baru di sebuah perusahaan, sebuah rumah sakit, mestinya itu tidak timbul tiba-tiba. Oh, saya mau mencari perawat. Mestinya dimulai dari analisa pekerjaan, lalu masuk ke dalam perencanaan SDM. Barulah dimulai proses perekrutan, mulai pasang iklan, menyebarkan informasi, sampai dengan seleksinya. Itu semua di dalam fungsi penyediaan staf. Itu fungsi pertama dari manajemen SDM. Yang berikutnya adalah fungsi pengembangan SDM, di mana di dalamnya adalah bagaimana pengembangan organisasinya, bagaimana manajemen kinerjanya, bagaimana melakukan trainingnya. Itu di dalam fungsi manajemen SDM terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Lalu fungsi manajemen sumber daya manusia berikutnya adalah fungsi kompensasi. Kompensasi finansial langsung, tidak langsung, maupun non finansial. Apa itu non finansial kira-kira? Contoh, pemberian cuti. Cuti merupakan kompensasi yang tidak berupa finansial. Itu berupa kompensasi yang non finansial. Jadi tidak berupa uang, tapi itu juga salah satu kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Lalu bisa juga cuti khusus bagi karyawan yang akan melakukan pernikahan misalkan. Itu juga salah satu kompensasi non finansial yang disediakan oleh perusahaan, di mana itu masuk dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai kompensasi. Ya, 3 fungsi telah kita bahas: fungsi penyediaan staf, fungsi pengembangan SDM, fungsi kompensasi, dan berikutnya adalah fungsi keselamatan dan kesehatan, di mana fungsi ini menjalankan bagaimana perlindungan karyawan dari kecelakaan kerja. Lalu bagaimana karyawan bisa terbebas dari sakit fisik dan emosi. Itu fungsi yang harus dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan. Sehingga teman-teman tahu ada K3 di dalam perusahaan-perusahaan. Oke? Fungsi manajemen SDM yang berikutnya adalah fungsi hubungan dan perburuhan, di mana di sini salah satu implementasinya adalah bagaimana hubungan industrial dengan serikat pekerja. Seperti di hari-hari ini rame dengan gejolak mengenai Omnibus Law terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana serikat pekerja menyampaikan ketidaksetujuannya, menyampaikan protesnya. Maka di sini fungsi manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan hubungan dan perburuan harus bekerja keras terkait dengan hubungannya dengan serikat pekerja. Jadi saya ulang, kalau kita bicara fungsi manajemen sumber daya manusia, maka ada 5: fungsi penyediaan staf terkait dengan rekrutmen dan seterusnya, fungsi pengembangan SDM terkait dengan bagaimana pengembangan organisasi dan pelatihan segala macamnya, fungsi kompensasi, ya, benefit kepada karyawan berupa finansial langsung, finansial tidak langsung, maupun non finansial. Lalu fungsi keselamatan dan kesehatannya, dan terakhir fungsi hubungan perburuhannya terkait dengan serikat pekerja.
Jadi Anda harus paham ada 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Teman-teman, Anda harus tahu bahwa perusahaan hidup di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Mengenai definisi apa itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal, Anda coba cari-cari karena di banyak mata kuliah ini sering dibahas. Jadi lingkungan internal adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Bagian operasional, pemasaran, keuangan, pembelian, pergudangan, itu adalah lingkungan internal. Jadi di luar lingkungan internal, lingkungan yang berkaitan langsung dengan perusahaan, juga ada lingkungan eksternal. Lingkungan yang tidak berkaitan langsung tapi bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan. Ya, saya angkat pertama dari pelanggan. Pelanggan ada di luar perusahaan, tapi pelanggan juga merupakan tantangan bagi perusahaan. Nah, karena kita sekarang sedang dalam konteks membahas manajemen sumber daya manusia, saya mencoba menghubungkan apa tantangan manajemen sumber daya manusia terkait dengan pelanggan. Ingat, sekarang pelanggan itu semakin tuntutannya semakin tinggi. Terkait apa? Terkait karena dunia yang sudah tidak ada batasnya. Dengan adanya sosial media, pelanggan dengan mudahnya menyampaikan semua unek-uneknya, semua nilai positif maupun negatifnya. Kalau itu tidak direspon dengan baik oleh perusahaan, maka akan sangat membahayakan bagi perusahaan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia di perusahaan itu, berarti manajemen sumber daya manusia juga harus memikirkan bagaimana mencari karyawan-karyawan yang mempunyai talenta, mempunyai kompetensi, memuaskan pelanggan. Ya, karena tuntutan pelanggan sudah semakin luar biasa. Barang bagus, tapi kalau servisnya dibilang kurang bagus, tiba-tiba di sosmed sudah nongol, tiba-tiba viral, ya. Sehingga mau tidak mau, manajemen sumber daya manusia juga harus ikut memikirkan bagaimana cara perusahaannya berhadapan dengan pelanggan. Lalu lingkungan berikutnya yang bisa mempengaruhi adalah pemegang saham. Pemegang saham memang tidak ikut langsung dalam operasional sehari-hari. Pemegang saham hanya memandang dari jauh, melihat dari jauh, mengamati dari jauh bagaimana operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajemen. Ya, akan tetapi manajemen sumber daya manusia, departemen SDM di perusahaan ini juga harus mengantisipasi tantangan. Apalagi kalau itu perusahaan publik, perusahaan yang dimiliki oleh publik, yang punya banyak sekali. Sehingga manajemen SDM harus mempertimbangkan, harus memikirkan bagaimana mempunyai karyawan yang juga bisa memuaskan para pemegang saham. Kalau mereka nanya kenapa kinerjanya jelek, siapa yang jelasin? Biasanya di corporate secretary. Sehingga manajemen SDM harus mencari kualifikasi orang-orang yang tepat di bidangnya agar pemegang saham juga bisa terpuaskan. Masyarakat, Anda tahu bahwa sekarang masyarakat adalah, kalau Anda sering istilahnya netizen, jadi netizen bisa memberikan tekanan yang luar biasa kepada perusahaan kita. Ya, begitu masyarakat sebagai konsumen kita melihat sesuatu ketidakberesan dari perusahaan kita, sekali lagi sosial media memberikan dampak yang luar biasa. Jadi mau tak mau manajemen SDM juga harus mengantisipasi agar masyarakat bisa dipuaskan sehingga tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Ya, contoh di dalam sebuah perusahaan ada komplain masyarakat terhadap limbah misalkan. Oke. Nah,
Sehingga perlu ada orang yang bisa mengelola dengan limbah itu dengan baik. Nah, tentu tantangan manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mereka mencari orang, merekrut orang, menempatkan orang yang bisa mengelola limbah dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Ya, itu kira-kira hubungannya seperti itu. Serikat pekerja. Nah, ini tadi kan saya sudah sampaikan di dalam salah satu fungsi manajemen SDM adalah hubungan perburuhan, di mana kaitannya dengan serikat pekerja. Serikat pekerja memang tidak terkait langsung dengan operasional usaha, akan tapi ini juga bisa menjadi sebuah katakanlah penghambat dari operasional usaha kalau tidak dikelola dengan baik. Di sini tantangan manajemen sumber daya manusia bagaimana cara berhubungan bekerja sama dengan serikat pekerja sehingga serikat pekerja bukan menjadi sebuah dalam tanda petik lawan, tapi menjadi mitra bagi perusahaan. Itu tantangan manajemen sumber daya manusia juga, ya. Lalu tantangan berikutnya adalah pasar tenaga kerja, ya. Teman-teman, Anda harus tahu bahwa menurut pengamatan saya telah terjadi pergeseran pasar tenaga kerja. Kalau dulu pasar tenaga kerja itu semuanya berduyun-duyun ke perusahaan minyak. Pada saat minyak masih menjadi primadona dunia usaha. Waktu bergeser pada saat minyak harganya terus jatuh, lalu dunia telekomunikasi salah satu yang menjadi perbankan, lalu berikutnya dunia telekomunikasi yang menjadi primadona berikutnya. Nah, di era-era sekarang ini, di era-era digital ini, siapakah bintang perusahaan-perusahaan yang menjadi idola para pencari kerja? Apa menurut Anda? Masihkah tetap perbankan? Masihkah tetap telekomunikasi? Atau mungkin penerbangan? Atau mungkin wisata misalkan? Atau kesehatan? Anda harus tahu yang menjadi primadona bagi para pencari kerja sekarang adalah perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan online, Gojek, Tokopedia, Shopee Martin, itu contoh-contoh saja. Itu sekarang yang menjadi idola-idola anak-anak sekarang. Perusahaan-perusahaan seperti itu memberikan kompensasi yang luar biasa, gaji yang sangat menarik untuk para fresh graduate, dan memberikan tantangan-tantangan lain yang luar biasa. Contoh, kalau Anda bekerja harus datang jam 8, pulang jam 5, alam yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan digital itu adalah silakan Anda datang jam berapapun, yang penting outputnya sesuai target, ya. Jadi diberikan fleksibilitas, diberikan keleluasaan, sehingga karyawan merasa, oh ternyata ada orang yang nggak bisa bangun pagi, moodnya nggak bisa, dia baru bisa datang di kantor jam 10, itu moodnya on luar biasa misalkan. Hal itu sudah mulai diakomodasi oleh beberapa perusahaan, ya. Nah, dengan terjadinya pergeseran-pergeseran yang saya sampaikan tadi, bahwa dulu primadonanya perusahaan tambang, lalu misalnya primadonanya perusahaan perbankan, lalu primadona berikutnya perusahaan penerbangan, dan Anda harus tahu sekarang dunia penerbangan dan dunia wisata adalah dunia-dunia yang sedang drop luar biasa, turun luar biasa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi dunia-dunia yang mengandalkan digital, mengandalkan teknologi, sekarang menjadi bintangnya. Nah, pergeseran itu menjadikan pasar tenaga kerja juga bergeser.
Ya, pasar tenaga kerja jadi bergeser. Dulu yang lulusan teknik pertambangan idola para cewek-cewek. Dulu yang lulusan teknik penerbangan menjadi idola cewek-cewek. Sekarang bergeser. Anak-anak IT yang menjadi idola cewek-cewek. Kira-kira gitu kira-kira. Jadi pasar tenaga kerja bergeser, itu menjadi tantangan manajemen SDM. Karena apa? Dia harus juga membaca tren kemana pasar tenaga kerja ini bergeser. Oke. Berikutnya adalah persaingan. Jadi sedikit berhubungan dengan cerita yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang itu yang menjadi trendsetter, yang menjadi primadona bagi anak-anak muda dari kampus-kampus pilihan di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan digital, ya, perusahaan-perusahaan online. Akhirnya menjadikan persaingan. Nah, itulah kenapa manajemen sumber daya manusia dari perusahaan-perusahaan itu terus berusaha mencari cara bagaimana caranya mereka mendapatkan tenaga-tenaga terbaik pada saat persaingan tenaga kerja sedang keras. Anda tahu di saat pandemi corona ini salah satu bidang yang bertahan bahkan naik tingkat penjualannya adalah penjualan online. Nah, di saat seperti itu tentu orang-orang dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan online itu harganya akan menjadi luar biasa, akan menjadi rebutan oleh perusahaan-perusahaan itu. Sehingga menjadi sebuah tantangan bagi manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut untuk meramu, untuk mengolah agar perusahaannya menjadi sebuah daya tarik bagi para lulusan-lulusannya, lulusan-lulusan yang sedang mereka incar. Ya, di Tokopedia mereka sampai membuat sebuah program yang mereka sebut dengan nakama. Nanti di studi kasusnya ada, di mana seorang senior akan membimbing juniornya. Ini salah satu cara perusahaan tersebut untuk memberikan daya tarik kepada calon karyawannya agar tertarik untuk bergabung di perusahaan itu. Jadi daya tarik bukan sekedar besarnya gaji, tapi juga paket-paket lain yang bisa menarik dan bisa memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Teknologi, nah ini salah satu kata kunci, salah satu yang hot trending topik di hari-hari ini. Jadi Anda tahu bahwa yang paling banyak merubah kehidupan kita itu adalah teknologi, ya, teknologi, internet utamanya. Nah, Anda bisa bayangkan, berarti orang-orang dengan kompetensi teknologi menjadi orang yang sangat dicari, orang yang sangat dibutuhkan. Itulah tantangan manajemen sumber daya manusia, bagaimana juga bisa mengantisipasi perkembangan teknologi agar manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut bisa mencari orang-orang yang juga mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. Karena teknologi itu berkembang sangat pesat. Kalau kita tidak mengantisipasi, kita ketinggalan dari kompetitor kita, ya. Sehingga meskipun Anda mungkin sebelumnya tidak terpikir, Anda sekarang harus mengetahui bahwa perkembangan teknologi yang cepat juga harus diantisipasi oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Karena kalau tidak, nanti perusahaan tersebut tidak mendapatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidang teknologi, ya. Ekonomi jelas. Jadi tingkat ekonomi bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja. Di hari-hari pandemi Covid, di mana banyak sekali perusahaan yang tutup sehingga perekonomian juga agak drop, kemungkinan Departemen Sumber Daya mendapatkan karyawan berkualitas dengan harga yang agak murah agak memungkinkan, karena memang banyak orang yang sedang di PHK, banyak orang yang sedang dirumahkan mencari pekerjaan.
Akibatnya apa? Justru di ekonomi yang sedang sulit, kemungkinan mendapatkan orang dengan kualitas bagus dengan harga yang bersaing sangat memungkinkan. Tantangan berikutnya hukum dan peristiwa tidak terduga. Pandemi COVID masuk dalam kategori peristiwa tidak terduga, dan itu juga menjadi tantangan bagi Departemen Sumber Daya Manusia karena sesuatu yang tidak bisa diduga. Karyawan semula 500 orang, karena COVID tiba-tiba harus diantisipasi dengan mengurangi karyawan segala macam. Itu sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Ya, saya berharap Anda bisa mengetahui kaitan antara lingkungan eksternal, lingkungan di luar perusahaan dengan apa yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan oleh departemen SDM di perusahaan itu. Ya, tadi contoh. Karena di luar sedang terjadi perubahan teknologi yang luar biasa, maka tantangan manajemen sumber daya manusia di perusahaan itu adalah bagaimana mendapatkan karyawan-karyawan yang melek teknologi, yang mampu menguasai teknologi. Itu contohnya, ya. Jadi dua slide ini adalah saya mengajak Anda untuk menghubungkan antara tantangan-tantangan di luar organisasi dengan apa yang harus dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaan. Ya, harus mengantisipasi persaingan, harus mengantisipasi adanya perubahan teknologi, harus mengantisipasi mengenai kondisi ekonomi, harus mengantisipasi perkembangan hukum, harus mengantisipasi jika terjadi peristiwa tidak terduga. Ya, saya harap Anda bisa mengerti. Nah, teman-teman, silakan Anda baca. Ini adalah tugas Anda bikin makalah. Tadi sudah saya singgung. Saya ambil dari majalah SWA. Ini adalah studi kasus dari Tokopedia. Seperti yang tadi saya sampaikan, Tokopedia adalah salah satu bintang yang sedang bersinar, perusahaan yang sedang sangat bersinar, karena memang sekarang yang jadi bintang adalah perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan teknologi. Salah satunya adalah Tokopedia. Dan sebagai sebuah perusahaan yang sedang bersinar, mereka menginginkan karyawan-karyawan dengan kompetensi terbaik, dengan habit terbaik, dengan personality terbaik, dan mereka berani memberikan kompensasi yang luar biasa, kompensasi berupa gaji maupun yang lain-lainnya. Contohnya asuransi, sampai asuransi untuk macam-macam mereka cover semuanya gitu ya. Lalu di beberapa perusahaan yang bonafit, bahkan mereka menyediakan kantin dengan chefnya sekalian, kira-kira gitu. Jadi benar-benar karyawan menjadi sebuah aset yang sangat mereka jaga, ya. Nah, saya menggunakan studi kasus di Tokopedia agar Anda membuat makalah yang terkait dengan materi kali ini, materi mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia. Ya, Anda baca studi kasusnya ini dalam 2 halaman ini, ya. Lalu Anda bikin makalah terkait dengan bagaimana Tokopedia mengimplementasikan 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi penyediaan, rekrutmennya, fungsi pengembangannya, fungsi kompensasinya, fungsi keselamatan dan kesehatan kerja, dan fungsi hubungan perburuan. Jadi Anda bikin dalam syaratnya adalah fontnya Arial, spasi 1,5, minimal 3 halaman isinya saja. Tidak termasuk Anda tidak perlu membuat halaman depan yang ada logo segala macam, simple saja. Anda bikin makalah to the point saja. Jadi ingat, pertanyaannya adalah saya minta untuk menghubungkan antara kondisi yang ada di Tokopedia tadi dengan 5 fungsi manajemen SDM. Jadi berandai-andai saja bahwa Anda salah satu manajer HRD-nya dan Anda harus melakukan apa terkait dengan 5 fungsi manajemen, fungsi penyediaan, fungsi pengembangan, lalu fungsi kompensasi, penggajian dan segala macamnya, fungsi
K3-nya serta fungsi hubungan perburuannya. Ya, jelas ya. Anda silakan berandai-andai Anda sebagai seorang manajer HRD-nya dan Anda tulis semua pikiran Anda, dan ingat satu, jangan pernah mengcopy paste. Bagi Anda yang mengcopy paste dan bagi Anda yang tidak sengaja di copy paste, buat saya sama saja, sama-sama hilang dari daftar mahasiswa saya. Ya, jelas ya. Saya harap Anda jelas dengan materi ini dan selamat mengerjakan. Demikian, terima kasih. Sesi ini cukup. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat. Kalau ada yang kurang jelas silakan Anda sampaikan via grup yang telah tersedia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.